Hai guys, welcome to channel NSI. Seperti yang telah kita diskusikan, kita akan membahas selain light novel of lore. Dan untuk video kali ini, gue akan membahas salah satu yang kalian request, yang tidak lain adalah To Be in the Power in the Shadow. Dan jika ada story-nya terbilang menarik untuk disimak. Untuk awal pembahasan akan melanjutkan story dari manganya, yaitu chapter 19. Dan untuk pembahasan kali ini, gue akan membahas versi web novelnya. Karena sampai saat ini, gue belum dapat versi light novelnya. Setelah gue perhatikan, ternyata untuk versi light novelnya telah mengalami beberapa perubahan, seperti urutan cerita, nama dan tempat dan lain sebagainya. Tetapi tenang saja, untuk main arc tidak berubah untuk sejauh ini, hingga light novel volume 3 yaitu arc Vampire dan Bankster. Berbicara untuk bab kali ini, kita akan fokuskan pada arc festival God of War. Rencana apa yang akan dilakukan oleh Sid Kageno di festival God of War kali ini? Dan hal mengejutkan apa yang dilakukan oleh Rose Oriana? Dan begitu berikut pembahasan kali ini. Untuk di awal pembahasan, kita akan fokus ke karakter Rose Oriana. Suara rintisan hujan bisa terdengar dari dalam dojo. Rose yang kini sedang beristirahat setelah berlatih seni pedang untuk persiapannya untuk menghadapi festival God of War. Berbicara tentang latar belakang dari Rose Oriana. Dia dilahirkan sebagai putri kerajaan Oriana. Karena kerajaan Oriana merupakan kerajaan seni, dia telah mengenal berbagai seni sejak dia masih muda. Dan kesadarannya terhadap estetika terhadap suatu karya seni juga termasuk tinggi. Setiap para bangsawan dari kerajaannya memutuskan suatu bidang seni yang paling mereka minati. Dan setelah itu, mereka menghabiskan waktu mereka untuk menguasai sepenuhnya seni tersebut. Baik itu melukis, musik, teater, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sebuah seni. Seluruh aspek dari seni di mata Rose merupakan suatu keindahan. Dia bisa saja memilih semuanya, dan dengan begitu mendapatkan seluruh pujian dari orang lain. Namun, dia tidak memilih satupun dari seni tersebut, dan justru lebih memilih seni berpedang. Dan satu-satunya alasan dia memilih seni tersebut karena dia mendapatkan sebuah jawaban dari keindahan dari seni pedang itu sendiri. Namun di kerajaan Oriana, seni berpedang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan para bangsawan di kerajaan tersebut. Dan tidak seorang pun yang menganggap pedang merupakan bagian dari sebuah seni. Karena Rose lebih memilih seni berpedang, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Akademi Swordman Magic di kerajaan Midgard sebagai pertukaran pelajar. Dan dia juga telah bercita-cita menjadi seorang warrior. Meskipun di kerajaannya tidak ada yang mengakui karya seni yang dia pelajari, dia tidak memperdulikan hal tersebut. Karena bagi Rose, keindahan bukanlah sesuatu yang dikejar demi pengakuan orang lain. Rose kini teringat dengan surat yang dia dapatkan dari ayahnya. Dan isi surat tersebut memberitahukan bahwa ayahnya akan datang untuk menemuinya di festival God of War nantinya. Menurut Rose, ayahnya yang ingin menemuinya, berusaha untuk membawanya untuk kembali ke kerajaannya. Karena dia mendengar rumor bahwa ada tunangan yang dipilih untuknya. Meskipun dia mengirim surat balasan ke rumah untuk meminta klarifikasi, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Sebab dia ingin memastikan rumor tersebut. Karena di hati Rose sudah ada seorang yang dicintai, yaitu Sid Kageno. Bagi Rose, dia seorang yang memiliki hati yang indah dan membara yang tidak akan ragu menyerahkan nyawanya untuknya. Oleh sebab itulah, dia harus membuat ayahnya mengakui sebuah seni pedang yang Rose pelajari. Dan semoga saja ayahnya mengakui Sid Kageno. Rose kini melihat bilah pedang yang dia pegang. Dia teringat sebuah kenangan tentang ayunan pedang terhebat yang pernah dia buat selama masa hidupnya. Festival God of War akan segera tiba. Dia hanya memiliki sedikit waktu untuk mendapatkan kembali perasaan itu. Sekarang berpindah ke karakter Sid Kageno. Musim untuk festival God of War telah tiba. Sekarang Sid sedang berjalan di tengah ibu kota kerajaan yang sedang ramai dikunjungi oleh berbagai orang yang berbeda-beda. Dan nampaknya semua orang terikat dengan suatu persatuan, yaitu karena adanya sebuah festival. Di festival God of War tahun ini, Sid berencana untuk melakukan salah satu dari daftar tugasnya, yaitu menyamar sebagai peserta turnamen yang misterius yang terlihat lemah. Sebagai nantinya membuat sebuah kejutan untuk para penonton di festival tersebut. Dan untuk menjalankan rencana tersebut, dia perlu bantuan dari Shadow Garden. Sekarang Sid berjalan di sebuah kerumunan, dan berencana menuju ke salah satu toko dari cabang Mitsugoshi Corporation. Seperti terakhir kali Sid mengunjungi toko tersebut, masih tetap ramai dikunjungi oleh banyak pelanggan. Tetapi tidak lama, tiba-tiba seorang petugas yang melihat Sid menghampirinya, kemudian mengantar Sid menuju ruangan singgasana. Dan Sid duduk di atas singgasana tersebut. Petugas yang mengantar Sid meminta untuk menunggu sebentar, karena petugas tersebut akan memanggil Gama.
Saat Gamma mendapatkan sebuah informasi bahwa masternya datang untuk mengunjunginya, dia buru-buru menuju ruang singgasana. Dengan bertemunya Sid dan Gamma, Sid meminta satu permintaan, yaitu dia ingin berpartisipasi di festival God of War dengan kepribadian tersembunyi. Mendengar permintaan dari masternya, Gamma seketika itu mencoba membaca tujuan dari masternya. Dia tidak bisa menyelesaikan misteri itu, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Karena Gamma tidak membaca tujuan dari masternya, Gamma mempertanyakan alasan sebenarnya mengapa masternya ingin mengikuti festival God of War. Tetapi menyikapi hal tersebut, Sid menyuruh agar Gamma tidak mempertanyakan hal tersebut. Gamma telah mendengar tentang masternya yang berperang melawan Aurora si penyihir bencana. Gamma berpikir jika dia di tempat kejadian tersebut, dia sama sekali tidak bisa membaca niat atau tujuan dari masternya. Di antara anggota Shadow Garden, tidak satupun dari mereka yang berhasil membaca niat tersebut. Tetapi pada akhirnya, terbukti bahwa keputusan masternya memang yang terbaik, dan tidak ada yang bisa berdiri di tempat yang sama dengannya. Jika Gamma ada di sana, itu akan menjadi tugasnya untuk membaca tujuan masternya. Karena Gamma adalah otak dari Shadow Garden karena kecerdasannya. Jadi, jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak ada alasan baginya untuk berada di Shadow Garden. Tetapi akan jauh lebih mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan tanpa berpikir apapun. Dan kemudian, Gamma tidak akan mempertanyakan dari tujuan masternya, serta akan melakukan tugasnya. Kemudian Gamma berlutut dengan kepala tertunduk untuk menyembunyikan air mata frustasi yang keluar dari sudut matanya. Kemudian Gamma memerintahkan bawahannya untuk mengambil sebuah slime. Dan dengan bantuan efek suatu sihir, slime tersebut teksturnya berubah menjadi menyerupai kulit manusia. Setelah itu Gamma memberikan slime tersebut ke masternya. Sid meletakkan slime tersebut ke wajahnya. Dan untuk yang mengurus make up dari Sid adalah New, yang merupakan bawahan dari Gamma. Dengan pisau pad dan alat lainnya, New menanyakan bentuk desain wajah apa yang akan ditentukan untuk masternya. Dan Sid meminta untuk dibuatkan wajah yang nampak seperti orang yang terlihat lemah. Dan untuk desain wajahnya, Gamma menyarankan agar disamakan orang yang bernama Jimena Sehnan dari dokumen yang dia miliki. Dan menurut Sid memang benar, terbilang lebih aman menggunakan identitas orang lain daripada mengarah identitas palsu. Dengan begitu, New memulai pekerjaan merias wajah. Dia diberikan tugas tersebut oleh Gamma. Karena New pandai dalam bidang kosmetik untuk spesialisasi efek khusus di Shadow Garden. Setelah New melakukan tugasnya, menurut Sid, desain dari wajahnya sangat bagus dan terlihat lemah. Dan dengan begitu, Sid berjalan dengan pose seperti karakteristik orang yang lemah. Gamma dengan hati-hati mengawasi masternya, memperhatikan gaya berjalan yang tampak lemah, dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan satu set pakaian dan pedang murahan. Atas respon persiapan dari Gamma, Sid memuji Gamma atas perbuatannya. Dan dengan begitu, persiapan Sid untuk menjadi peserta God of War bisa dilaksanakan dan tinggal melakukan pendaftaran. Sid juga mengubah nada dari suaranya untuk menutupi identitasnya juga. Dan Gamma memberikan sebuah kertas identitas ke masternya untuk biodata pendaftaran. Kemudian Gamma menundukkan kepalanya memberikan rasa hormat ke masternya. Tetapi ketika Sid hendak keluar dari ruangan singgasana, dia memuji gaya rambut yang dipakai oleh Gamma. Dan seketika mendengar itu, kaki Gamma terjatuh dan mimisan. Tetapi raut dari wajahnya menggambarkan suatu kebahagiaan. Singkat cerita, di pendaftaran festival God of War. Oh ya, karena Sid menyamar sebagai Jimena, gua nyebutnya bukan lagi Sid, melainkan Jimena. Pendaftaran untuk festival God of War sedang diadakan di area penerimaan di arena pertempuran. Jimena sekarang berada di barisan pendaftaran untuk festival God of War dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Jimena kemudian memperhatikan lelaki di depannya yang terlihat tinggi dan memiliki otot yang terlatih. Pada pandangan pertama, dia terlihat kuat. Tetapi pusat gravitasinya tidak stabil. Dan untuk lelaki di barisan belakangnya, pusat gravitasinya stabil, tetapi perutnya terlihat banyak lemak. Dengan begitu, Jimena bisa memastikan dengan penilaian yang ketat bahwa dia merupakan peserta yang terlihat lemah dari peserta lainnya. Tetapi tiba-tiba ada suara wanita dari belakangnya yang memperingati Jimena dan mengatakan bahwa jika dia berusaha mengikuti turnamen, dia akan mati. Dan wanita tersebut tidak lain adalah Aneros. Dan memberikan nasihat ke Jimena bahwa jika dia memiliki sikap setengah hati, dia menyarankan untuk Jimena untuk berhenti mengikuti turnamen. Menurut Aneros, Jimena merupakan seorang amatiran yang memiliki pedang murah dan tubuh lemah. Di atas sikap yang ditunjukkan Aneros ke Jimena, Jimena mengatakan untuk tidak menilai buku dari sampulnya saja.
Dengan begitu, Jimena berpaling dari Aneros. Akting yang digunakan di sini adalah bahwa Jimena merupakan sosok yang terlihat lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat. Dan dengan demikian, akan bertentangan untuk datang hormat untuk mengikuti pertarungan. Dan efek terbaiknya adalah jika membuat orang lain berpikir, jika dia merupakan orang lemah tetapi sikapnya sombong. Tiba-tiba, seorang pria menyela pembicaraan mereka berdua. Pria tersebut nampak terlihat sebagai pegulat pro. Sebenarnya di antara semua orang yang hadir, dia tampaknya yang terkuat setelah Aneros dan Jimena. Dan pria tersebut bernama Quinton. Dia juga telah berpartisipasi dalam festival God of War beberapa kali. Dan kemudian, Quinton mengejek Jimena agar kembali saja ke rumahnya seperti anak kecil yang ingin menemui ibunya. Tetapi menanggapi hal itu, Jimena mengatakan sebaliknya, bahwa setidaknya dia lebih kuat dari Quinton. Mendengar belasan perkataan dari Jimena, Quinton menjadi marah dan berniat memberikan pelajaran ke Jimena. Setelah itu melemparkan tubuh Jimena ke arah kerumunan orang. Quinton berusaha membunuh Jimena dan memukulnya beberapa kali di wajahnya. Banyak dari peserta God of War menertawakan Jimena. Dan tiba-tiba Aneros mengatakan ke Quinton untuk menghentikan perbuatannya. Jika Quinton tidak menghentikannya, Aneros dengan senang hati akan menjadi rekannya. Mendengar hal itu, Quinton merasa kesal dan meninggalkan Aneros dan Jimena. Kemudian Aneros berganti untuk melihat kondisi dari Jimena dan berusaha meraih tangan Jimena. Tetapi Jimena mencegat dengan satu tangan. Dan Aneros ketika itu terheran melihat wajah dari Jimena yang terlihat baik-baik saja. Meskipun dia dipukuli oleh Quinton dan hanya terlihat sedikit luka di bibirnya. Seketika itu Jimena berusaha pergi meninggalkan Aneros yang mempertanyakan identitasnya dan mengatakan bahwa dia bernama Jimena. Dengan itu Jimena menghilang ke lautan manusia. Menurut Jimena, dia telah berhasil melakukan aktingnya. Orang yang terlihat lemah yang diremehkan semua orang, tetapi menurut tes orang menyadari bahwa dia mungkin tidak seperti yang terlihat sebenarnya. Dan hal itu dia sangat suka kelis tersebut. Menurutnya, mereka mengungkapkan kekuatan mereka sebelum turnamen bahkan belum dimulai. Hanyalah kelas teri, dan itu tidak ada kesenangannya. Diremehkan oleh semua orang sebelum turnamen dimulai adalah yang paling tepat. Kemudian ketika turnamen dimulai, dia membuat semakin banyak orang berpikir bahwa ternyata orang yang terlihat lemah ternyata sangat kuat. Kemudian setelah mengkonfirmasi bahwa Aneros dan yang lainnya telah pergi, Jimena diam-diam kembali mengantri dan menyelesaikan pendaftarannya. Singkat cerita, persiapan untuk festival God of War dimulai minggu depan. Sid melepas penyamarnya untuk memeriksa arena pertempuran dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian Sid menuju McDonald dan membeli 2 sandwich untuk dimakan dalam perjalanan kembali ke asramanya. Saat berjalan, Sid teringat bahwa dia telah berjanji untuk mengajak Alpha untuk mengunci McDonald. Tetapi sepertinya Alpha cukup sibuk, sehingga Sid belum menemukan waktu yang sangat sesuai. Dan dia juga tidak perlu khawatir. Alpha mungkin akan mudah hidup hingga lebih dari 300 tahun lamanya. Dan dengan begitu, Sid berencana untuk memperpanjang umurnya hingga 200 tahun lebih menggunakan sihir. Dia hanya perlu memikirkan jangka panjang untuk melakukannya sekali sebelum dia mati. Sekarang akademi terlihat sepi, karena sebagian besar murid telah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk liburan musim panas. Ketika Sid sedang berjalan menuju asramanya, dia bertemu dengan Rose yang telah kembali dari latihannya. Setelah itu, Sid dan Rose berbicara satu sama lain. Karena Sid baru saja mendatangi McDonald, dia mengatakan bahwa dia kenal dengan manajernya. Dan ternyata, Rose juga pernah mengunjungi tempat tersebut bersama Acacia dan beta yang menyamar sebagai novelis yang bernama Natsume. Dan Rose mengatakan bahwa makanan di tempat tersebut sangat lezat. Bagi Rose, Alexia dan Natsume merupakan orang yang sangat baik, sehingga dia menjadi dekat dengan mereka satu sama lain. Meskipun menurut Rose sepertinya, Alexia dan Natsume tidak cocok satu sama lain. Rose berharap jika masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya. Meskipun mengatakan bahwa dia harus segera pergi dan berpamitan dengan Sid, sepertinya Rose masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Rose dengan ragu-ragu mengatakan ke Sid bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya untuk bertemu dengan tunangannya. Setelah itu, Rose mengatakan bahwa dia merupakan putri dari kerajaan Oriana yang memikul kewajiban besar sebagai seorang putri. Tetapi karena keegoisannya, dia mengkhianati harapan banyak orang. Rose tersenyum, senyum yang menyakitkan. Tetapi kali ini menurutnya ini bukanlah keegoisannya, dan akan lebih bagus jika dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tetapi Rose mengatakan ke Sid, jika sesuatu terjadi padanya, dia berharap setidaknya Sid bisa mempercayainya.
Sid mengerti apa yang dikatakan oleh Rose kepadanya. Rose melihat ke bawah seolah-olah menyembunyikan wajahnya, lalu berbalik untuk pergi. Tetapi tiba-tiba, Sid memanggil Rose dan melemparkan sandwich ke arahnya. Sid kemudian memberikan suatu saran ke Rose untuk perlu sedikit merelaksasikan bahunya. Mendengar hal tersebut, Rose berterima kasih, dan wajahnya pun menjadi tersenyum. Dan keesokan harinya, Sid terbangun dari tidurnya karena jeritan yang disebabkan oleh Hiyoro. Hiyoro mengatakan bahwa Presiden Dewan Siswa, Rose Oriana, telah membunuh tunangannya dan melarikan diri. Sementara masih di tempat tidur, Sid masih bingung apa yang mendorong Rose untuk melakukan hal seperti itu. Berpindah ke sisi Alexia dan Natsume yang kini berada di kamarnya Alexia untuk berbicara satu sama lain terkait tindakan yang dilakukan oleh Rose Oriana. Menurut Natsume, tampaknya Rose telah melarikan diri ke bagian utara ibu kota kerajaan. Dia kemungkinan besar masih dalam ibu kota. Dan berkat informasi dari Natsume, informasi Rose yang telah membunuh tunangannya telah sampai ke telinga Alexia. Dan juga Natsume telah memberikan berbagai informasi terkait dengan rumor tentang Ordo Diablos. Sepertinya, kerajaan Oriana meminta kerajaan Midgard untuk tidak terlibat masalah tersebut sama sekali. Dan menurut Alexia, dia yakin ayahnya akan menunggu dan memastikan situasi yang sebenarnya terjadi. Natsume mengatakan bahwa tunangan dari Rose Oriana adalah Doem Ketsuhat, yang merupakan putra kedua dari keluarga bangsawan tertinggi di kerajaan Oriana. Dan jika seandainya Rose tertangkap, dia mungkin akan diberi hukuman yang berat. Karena Rose juga merupakan bangsawan, jadi eksekusi pasti akan dilakukan. Tapi menurut Alexia, mungkin saja hukumannya bisa menjadi di penjara atau diasingkan. Tetapi untuk sekarang, Alexia dan Natsume berencana untuk mencari Rose terlebih dahulu, sebelum kerajaan Oriana melakukan pergerakannya. Tetapi Natsume menyela perkataan Alexia dan mengatakan bahwa Rose tidak memberitahu mereka berdua sebuah masalah yang diperbuat oleh Rose, sehingga Natsume percaya bahwa mereka harus menghindari masalah internasional. Sehingga mereka perlu untuk menahan diri dari tindakan apapun yang mungkin akan membuat suatu masalah, dan pasti berpikir sebelum bertindak terlebih dahulu. Tetapi, beberapa perkataan dari Natsume, Alexia tampaknya menjadi sangat kesal, karena menurutnya perkataan tersebut diarahkan ke Alexia yang tidak berpikir sebelum bertindak. Kemudian Alexia berjalan ke arah Natsume dan menarik kerah pakaiannya. Bagi Alexia, setiap tindakan yang dilakukan oleh Natsume tampak palsu di matanya. Melihat Natsume dengan mata berkaca-kaca, Alexia melepaskannya. Menurut Alexia, Rose Senpai pasti memiliki alasannya sendiri, dan dia pasti tidak ingin menyeret mereka berdua ke masalahnya. Karena Natsume dan Alexia adalah temannya Rose, mereka tidak ingin meninggalkan teman satu sama lain. Dengan begitu, Natsume berencana untuk memeriksa dan mengumpulkan informasi dari tunangannya Rose Oriana, karena muncul beberapa rumor gelap dari bangsawan tersebut. Dan Alexia juga akan berencana untuk berbicara dengan kakaknya. Mereka berdua berencana untuk bertemu kembali malamnya untuk bertukar informasi. Akhirnya, mereka berdua saling berpamitan dan Natsume pun keluar dari kamarnya Alexia. Singkat cerita, berpindah ke karakter Shade Kageno. Akhir pekan telah tiba, dan bersama dengan itu awal dari acara festival God of War telah dimulai. Shade sekarang bersama dengan Hiyoro di kursi penonton di arena pertempuran. Dan alasan mengapa Jaga tidak ikut menonton, karena dia pulang ke rumah untuk bertani. Sebenarnya, Shade sudah bertarung 2 pertandingan tadi malam, bukan di arena pertempuran, tetapi di lokasi lapangan berumput di luar ibu kota. Dan untuk babak pertama dan kedua, ujian seleksi peserta telah dia lakukan. Tidak ada yang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Kualitas lawannya juga yang terburuk. Dia bahkan mengalahkan mereka berdua dengan menjatuhkan mereka dengan sangat mudah. Kedua kemenangan itu sepenuhnya tanpa kegembiraan dan rasa puas. Kemudian dari pertandingan ketiga dan seterusnya, akhirnya Sid mendapatkan kesempatan untuk bertarung di arena pertandingan utama. Hiyoro yang berada di sebelah Sid dengan antusias membuat memo sambil menonton pertandingan. Dia melakukan hal tersebut untuk mengumpulkan data pertempuran. Bagi Hiyoro, seorang noob atau pemula hanyalah bertaruh berdasarkan intuisi mereka. Tetapi Hiyoro berbeda. Dia mengumpulkan data dan menerapkan statistik, kemudian bertaruh berdasarkan probabilitas. Saat Sid dan Hiyoro saling berbicara, tiba-tiba seorang pria muncul dari belakang mereka. Dan Hiyoro kenal pria tersebut. Dia adalah mitos yang tak terkalahkan, yaitu Goldoh Kinmeki. Bagi Goldoh, julukan tersebut sedikit memalukan bagi dirinya.
Dan dia meminta Sid dan Hiro untuk memanggilnya Surwin Golden Dragon Golden Kinmeki sebagai gantinya. Ternyata Hiro dan Golden juga sama-sama mengumpulkan data pertandingan. Karena jadwal pertandingan untuk Sid segera dimulai, dia pergi ke toilet untuk persiapan dan ganti baju. Setelah itu menuju ke ruang tunggu peserta. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Next, pembahasan light novel Arifureta. Dan jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.